Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam bagi rekan-rekan semua yang menyaksikan. Semoga di saat ini kita semua beserta orang tua kita, keluarga kita, guru kita, teman kita, dan orang tercinta semuanya senantiasa selalu diberikan panjang umur, kesehatan, kelancaran, keberkahan, dan keselamatan di dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang terhormat Ibu Epi Nur Saida Apriani, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Sekolah Berbasis Pondok Pesantren Modern, perkenalkan. Dan yang terhormat seluruh rekan-rekan semuanya yang menonton video saya ini. Perkenalkan, nama saya Asep Kurnia dari kelas PAI 6D. Di sini saya akan langsung saja untuk menjelaskan materi yang diberikan oleh Ibu selaku dosen pengampu, yaitu materi saya itu pemanfaatan teknologi dalam manajemen pesantren modern. Jadi video ini dibuat untuk memenuhi syarat dalam mata kuliah manajemen sekolah berbasis pondok pesantren modern, jadi bersifat individu dan wajib dengan statusnya yaitu tugas akhir. Maka dari itu langsung saja mungkin saya akan menjelaskan tentang pemanfaatan teknologi dalam manajemen pesantren modern. Jadi maksud pemanfaatan teknologi dalam pesantren modern itu, jadi teknologi yang ada di pesantren modern itu ya jikalau belum ada mungkin bisa diadakan, tapi tidak mungkin jikalau di zaman sekarang ini, di zaman modern serba digital ini, dalam suatu pesantren itu tidak ada teknologi. Insya Allah semuanya pasti memiliki teknologi, jadi punya teknologi lah. Jadi si teknologi tersebut itu dimanfaatkan bagi keperluan sesama, baik itu keperluan di luar maupun di dalam pondok pesantren pondok pesantren modern tersebut. Apalagi kan ini yang dibahas yaitu secara garis besarnya yaitu pondok pesantren modern, itu sudah pasti teknologinya diterapkan di dalamnya. Dan di pondok pesantren Salafiyah juga itu sama ada, cuman yang membedakan itu ya dari segi pembelajaran yang di dalamnya antara pesantren Salafi dan pesantren modern. Mungkin saya akan menjelaskan fokusnya saja ke pesantren modern saja sesuai dengan materi yang tadi berikan, yaitu di nomor 19 menurut sesuai absen, yaitu pemanfaatan teknologi dalam manajemen pesantren modern atau yang sering disebut dengan pesantren 4.0. Bukan lagi sekedar opsi melainkan kebutuhan strategis. Jadi teknologi itu bukan hanya opsi saja, itu justru bisa dibilang seperti kemajuan lah. Jadi untuk pesantren tersebut, jadi bukan pilihan tapi sudah dimasukkan ke dalam pesantren pembelajarannya tersebut, ke dalam pembelajarannya supaya membantu para santri ataupun ustadz, pengajar, pendidik dapat dengan lebih mudah dalam menyampaikan materi keislaman yang ada di pesantren tersebut. Teknologi membantu mendobrak stigma bahwa pesantren itu tradisional dan lambat dalam hal administrasi, sekaligus menjaga nilai-nilai luhur kepesantrenan tetap terjaga. Jadi stigmanya stigmanya didobrak, tapi bukan berarti
dihilangkan juga nilai leluhurnya ya, hanya saja sebatas ditambah apa yang sebelumnya tidak ada di pesantren tersebut, baik itu dari segi ya secara garis besar pelajaran lah, itu ditambah dari luar, jadi terkesan diambil dari seiring kemajuannya zaman, jadi dimasukkan, jadi supaya membantu juga dalam pembelajaran pesantren tersebut, tapi menjaga nilai-nilai luhur kepesantrenan tetap terjaga, jadi tidak hilang, karena kuncinya memang itu di situ. Jadi apapun yang dirubah di pesantren, dari salafi ke modern ataupun semi modern, hybrid lah kalau bahasa sekarang, itu tetap dijaga nilai-nilai luhur kepesantrenan, jadi tetap terjaga gitu. Dan untuk aspek utama pemanfaatan teknologi yang dapat mengoptimalkan manajemen pesantren modern itu ada, totalnya ini ada 4. Yang ke satu yaitu sistem informasi akademik dan kesiswaan, atau sering disebutkan SIAKAT lah ya kalau di setiap kampus, setiap perguruan tinggi. Jadi yang sistem informasi akademik ini jadi untuk mengelola ratusan atau ribuan santri, jadi supaya tidak sepenuhnya didata oleh pihak pesantren, tetapi si santriwan santriwati juga ikut melibatkan diri untuk mendatakan dirinya, karena kan kalau oleh pesantren kan hanya dasarnya saja, jadi tidak mendalam, tetapi kalau oleh si santrinya itu lebih didalamkan, jadi seperti ada opsi nama orang tua, pekerjaan, dan gaji berapa, jadi lebih lebih mendalam lah kalau pendataan menggunakan secara langsung oleh santri. Kalau misalnya oleh akademis di pesantren itu hanya sebatas ya awalan lah gitu, dasarnya saja. Dan yang kedua yaitu manajemen keuangan dan smart card. Nah ini ya seperti pengelola uang saku santri dan transparansi SPP ya. Jadi uang saku santri itu supaya orang tua mengirimkan uang itu si santri tidak jajan sembarang atau tidak boros, sehingga nanti ditarget, contoh misalnya uang 300.000 untuk 1 bulan, tapi ini malah untuk 2 minggunya. Nah nanti dikelola nih oleh manajemen keuangan yang ada di pesantren tersebut. Jadi supaya si uang 300.000 itu teh 300.000 itu teh untuk 1 tahun teh cukup. Jadi ya supaya nggak asal beli lah gitu. Dan untuk transparansi SPP, jadi biaya bulanan, jadi ditransparansikan, jadi bisa terlihat nih, jadi siapa wali santri yang belum membayar SPP, siapa yang sudah, dan berapa nominalnya, jadi supaya tidak ada dalam garis besar itu kata korupsi lah gitu, jadi transparan seperti itu. Yang ketiga, sistem komunikasi dan aplikasi wali santri. Nah ini hampir sama seperti yang kedua, jadi ada komunikasi dan aplikasi untuk para wali santri supaya dapat berkomunikasi dengan dewan kiai, dengan pengajar, dan dengan santriwan santriwati yang ada di pesantren tersebut. Karena kan di sebagian pesantren ada yang memang orang tuanya tidak boleh berkunjung, dan ada juga yang dilarang memegang HP, jadi memegang HP hanya 1 minggu itu 1 kali. Nah dalam ini sistem komunikasi dan aplikasi wali santri yang dikelola oleh pihak pesantren itu jadi bersifatnya umum, individu lah ya, ya umum. Jadi bila mana ada apa-apa dari wali santri ke putra putrinya yang dititipkan di pesantren tersebut, nanti langsung menghubungi yang mengelola operator sistem komunikasi, dan nanti disampaikan ke santri, dan juga sebaliknya seperti itu. Yang keempat yaitu manajemen sarana dan prasarana beserta sumber daya manusia. Jadi dikelola
baik itu sarananya, terus prasarananya dan sumber daya manusia yang ada di lingkungan pesantren modern tersebut, supaya nanti terjaga, termanage lah, jadi tertata dari awal sampai akhir, itu tidak ada kekeliruan. Jadi sama dengan apa yang direncanakan pas di awal, di akhirnya juga sama seperti itu. Mungkin itu saja mungkin yang bisa dan dapat saya sampaikan. Terima kasih kepada Ibu Epi Nursaida Priani MPD selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen sekolah berbasis pondok pesantren modern atas bimbingannya untuk dalam rangka mengerjakan tugas akhir video seperti ini. Dan terima kasih juga kepada rekan-rekan semuanya yang sudah menonton. Mohon maaf apabila ada kekurangan dari saya. Mungkin itu saja yang bisa dan dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.